Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga kabar kita hari ini sehat-sehat semuanya ya. Baik, kali ini masih bertemu dengan Ibu, yaitu Ibu selaku Ibu Jumawati Habiyah, pengampu guru bidang studi IPS Geografi. Kelas 10, sekarang sudah masuk di semester genap. Iya, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas satu materi yaitu mengenai pedosfer. Pedosfer di sini kata sinonimnya yang biasa kita kenal, bahasa umumnya yaitu tanah atau soil. Tanah adalah material yang terdiri dari agregat atau butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi atau terikat secara kimia satu sama lain dari bahan-bahan organik yang telah melapuk yang berpartikel padat, disertai dengan zat cair juga juga zat yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Ya, jadi jelas ya anak-anak apa pengertian atau definisi dari tanah itu sendiri. Jadi anak-anak semua bisa membaca kembali, memahami apa yang dimaksud dengan tanah atau pedosfer. Iya, jadi untuk submateri kita pada hari ini yaitu yang pertama bahan pembentuk tanah. Ya, jadi kita lihat bersama pada tayangan video ini terlihat ada 4 bahan pembentuk tanah. Yang pertama yaitu tanah, kedua bahan organik, ketiga lapisan bahan organik, keempat bahan mineral. Untuk bahan pembentuk tanah itu sendiri terbentuk dari bahan organik dan bahan mineral. Untuk bahan pembentuk tanah, bahan organik merupakan pembentuk tanah yang berasal dari pembusukan bahan organik. Yang ketiga, bahan pembentuk tanahnya yaitu lapisan bahan organik. Biasanya terletak di atas lapisan A atau lapisan U. Lapisan bahan organik yang masih segar disebut mulch dan yang sudah sempurna disebut humus. Dan yang terakhir, untuk bahan pembentuk tanah yaitu bahan mineral, merupakan pembentuk tanah yang berasal dari batuan induk yang mengalami pelapukan. Jadi, anak-anak bisa dibaca kembali pada tampilan layar ini mengenai 4 bahan pembentuk tanah, yang mana ada 4 bagian dari pembentuk tanah itu sendiri. Ya, untuk materi yang kedua yaitu morfologi tanah. Ibu ulangi, sifat fisik dan morfologi tanah. Untuk sifat fisik dan morfologi tanah ini terbagi dari beberapa indikator atau beberapa poin, yaitu dari batas horizon, tekstur tanah, warna tanah, struktur tanah, konsistensi pori-pori tanah, permeabilitas dan solum tanah. Kita awali dari batas horizon tanah. Dibagi menjadi 4, yaitu lapisan A, B, C, dan D. Untuk tekstur tanah, menunjukkan keadaan butir-butir tanah serta kasar halusnya tanah. Di sini tekstur tanah dibagi menjadi 4, yaitu bahan kasar atau disebut dengan gravel, kedua pasir, ketiga debu, keempat liat. Kita lanjut di bagian warna tanah, yang mana warna tanah ini ditentukan oleh pembentuk butir tanahnya. Makin hitam warna tanahnya, maka makin subur, dan makin terang warna tanahnya, maka makin kurang subur atau tidak subur. Selanjutnya yaitu struktur tanah, yang mana struktur tanah ini adalah susunan partikel tanah yang saling mengikat.
dan jenis yang paling baik adalah granular, dan remah. Bagian konsistensi tanah adalah kekuatan daya kohesi dan adhesi butir-butir tanah terhadap benda lain seperti alat pembajak dan air. Kita masuk ke bagian pori-pori tanah, yaitu ruang yang terdapat antara butir-butir tanah pada musim hujan yang terisi air atau yang bisa kita sebut mikro, dan pada musim kemarau berisi udara yang sering kita sebut makro. Kita lanjut ke bagian permeabilitas tanah, adalah daya serap tanah terhadap air melalui pori-pori tanah. Tanah yang baik adalah tanah yang mampu menyerap air. Sebaliknya, ketika tanah itu sudah tidak mampu menyerap air, artinya tanah atau daya permeabilitas tanahnya sudah menurun. Dan yang terakhir yaitu solum tanah. Solum tanah ini menunjukkan ketebalan tanah dari permukaan sampai ke batuan induk. Ya, jadi anak-anak, tadi sudah dijelaskan atau sudah disebutkan satu persatu mengenai sifat fisik dan morfologi tanah itu sendiri. Tinggal sama-sama melihat layar kembali, membaca apa yang tertera pada layar, kemudian apa yang memang sudah dipahami bisa disimak baik-baik, bisa menjadi catatan tersendiri. Kemudian ketika memang ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada teman sejawat atau langsung ke ibu sebagai guru bidang studinya. Ya, jadi untuk pagi hari ini kita hanya membahas 2 subtopik, yaitu seperti yang sudah tadi dibahas dari bahan pembentuk tanah dan sifat fisik morfologi tanah. Ya, untuk minggu depan kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Jadi materi kita pada pagi hari ini cukup 2 saja, dan kita akan melakukan diskusi teman sejawat atau teman kelompok atau diskusi bersama dalam kelas. Jika memang ada yang belum dipahami, kita bisa selesaikan, kita bisa tuntaskan apa yang memang belum bisa dipahami dari kedua materi tadi. Semoga minggu depan kita tetap sehat walafiat dan bisa bertemu kembali dengan keadaan dan materi selanjutnya. Kami akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa membawa manfaat. Untuk selanjutnya kita akan membahas di pertemuan minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.